Ya. Oke, iya, Ibu, langsung saja ya, Bu, ya, karena waktunya hanya 40 menit, berarti kita mulai dari jam 13.50 ya, 13.50. Berarti sampai ke 14.30 ya. Oke, sampai setengah 3 ya, Bu, ya. Nanti waktunya 20 menit, 20 menit. Nah, langsung saja ya, Bu, ya. Oke, Pak, sebentar aja ya, Pak ya. Mau ngisi token listrik dulu. Boleh, boleh, Ibu. Ya. Sudah, Ibu? Udah, Pak. Siap. Ya, Ibu ya. Assalamualaikum, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Pak Restu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ayu? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Pak Restu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Saya mendengar katanya Bu Ayu mau sharing atau curhat ke saya. Curhat seperti apa ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Jadi ada sedikit permasalahan, Pak, yang saya hadapi akhir-akhir ini. Eh, Bapak bisa berbagi waktu nggak ya buat saya? Insya Allah bisa, Bu. Dengan senang hati, insya Allah saya bisa berbagi waktu. Baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Ya, mangga Bu, Bu Ayu mau sharing atau curhat masalah apa nih yang meresahkan hati Bu Ayu? Ini, Pak. Jadi saya ini mau sharing sama Bapak ya, Pak. Karena apa namanya? Jadi gini, Pak, di kelas saya ini ada beberapa murid yang minat belajarnya ini rendah. Nah, bagaimana ya Pak Restu ya agar mereka ini termotivasi sehingga memiliki semangat tinggi untuk dalam proses pembelajaran. Oh, jadi yang mau Ibu Ayu curhatkan yaitu ada dari beberapa murid Ibu Ayu yang minat belajarnya itu rendah ya, sehingga eh, sedikit termotivasi ya, sehingga pembelajarannya itu supaya semangat seperti apa? Seperti itu ya Bu Ayu ya, agar Iya, termotivasi gitu ya. Jadi dari yang minat belajarnya rendah beberapa anak sehingga supaya bisa menjadi termotivasi seperti itu ya Bu Ayu ya. betul Pak. Jadi apa ya, beberapa murid ini cenderung diam gitu Pak pada proses pembelajaran. Oh, seperti itu ya Bu Ayu ya. Eh, kalau menurut Bu Ayu sendiri, kira-kira solusi apa untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Ayu hadapi? Mungkinkah ada ide-ide yang bisa Bu Ayu munculkan? Mungkin ini apa ya? Mungkin yang saya lakukan itu dengan cara menerapkan pembelajarannya menggunakan metode diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD. Terus juga karena murid-murid tersebut saya amati, mereka memang aktifnya tuh dalam berkolaborasi atau berdiskusi dengan temannya, Pak. Seperti itu. Hmm, berarti dengan cara menerapkan diskusi kelompok ya Bu ya, dengan bantuan LKPD juga ya. Mungkin Mm-mm. ada solusi yang lainnya Ibu, ide yang lainnya, solusi yang lainnya. Ada sih, Pak. Salah satunya saya akan melakukan inovasi-inovasi pada proses pembelajaran di kelas, seperti menayangkan video pembelajaran, menggunakan PowerPoint,
ataupun memanfaatkan teknologi IT. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan murid ini bisa terpenuhi, Pak. Nah, saya rasa juga jika melakukan inovasi-inovasi seperti itu, pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan menjenuhkan juga. Mereka akan menjadi tertarik dan termotivasi juga dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak. Wah, wah, keren sekali Bu Ayu inovasi-inovasinya. Nah, dari ide-ide yang disampaikan Bu Ayu barusan, kira-kira dalam posisi 1 sampai 10 nih, Bu Ayu menargetkan dalam posisi berapa untuk berhasil melakukannya? Mungkin pada level berapa ya? Mungkin level 7, Pak. Karena belum sepenuhnya ini terlaksana. Wow, itu sudah bagus Bu, level 7 itu sudah menurut saya sudah bagus Bu Ayu. Nah, dari langkah-langkah yang Bu Ayu lakukan kiranya akan memulainya kapan Bu Ayu? Supaya bisa terrealisasi, yang ide-ide yang Bu Ayu sampaikan tadi. Mungkin secepatnya sih, Pak, pengennya. Nah, diawali dengan melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu agar pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan diterapkan berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga saya ini ingin menyiapkan beberapa LKPD ya, Pak ya. LKPD yang berkelompok seperti penugasan PBL atau problem based learning dan juga mempersiapkan beberapa video pembelajaran yang menarik agar pembelajaran ini tidak monoton seperti itu, Pak. Berarti dalam waktu dekat ini ya Bu Ayu ya, eee, Bu Ayu akan melakukan langkah awal dengan melaksanakan asesmen diagnosis ya? Seperti itu Bu Ayu? Iya, Pak, heeh, betul betul Mmm. sekali, heeh. Bagus sekali Bu Ayu, dari permasalahan Ibu tadi sebenarnya sudah terpecahkan dengan melaksanakan asesmen diagnostik murid agar pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan Bu Ayu berjalan dengan baik. Juga dengan menyiapkan LKPD berkelompok seperti penugasan problem based learning, dan mempersiapkan beberapa video pembelajaran yang menarik. Sepertinya itu cukup bagus Ibu, dari hasil, masalah yang Ibu sampaikan tadi ide-idenya itu cukup menarik sekali, Ibu. Iya, Pak Restu. Jadi saya ini, apa ya, gimana, berusaha gitu, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan atau tidak monoton biar anak-anak ini tidak jenuh pada saat pembelajaran. Bagus sekali Bu Ayu, saya kira solusinya sudah sangat cocok. Adakah hal yang lain yang kira-kira, ya pengen Ibu sharing-kan atau curhatan itu, Bu? Apalagi ya, mungkin saya butuh saran nih dari Pak Restu, kali Pak Restu bisa menyarankan kepada saya apa gitu, seperti itu. Ya, kalau boleh saya memberikan saran ya, dengan menambahkan refleksi mungkin Bu di akhir pembelajaran atau umpan balik dari murid di akhir pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, itu bisa nanti menjadikan tolak ukur kita, di kelas sebagai bentuk keberhasilan kita gitu. Nanti dari, hasil umpan balik murid-murid itu bisa kita evaluasi Ibu Ayu, seperti itu. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak sarannya, sangat bagus, sangat membantu juga ya Pak untuk saya pribadi. Kalau dengan melibatkan orang tua nih Pak untuk menemani saat anak belajar di rumah, bagus tidak ya Pak menurut Pak Restu? Wah, itu sangat bagus sekali, Ibu, melakukan kolaborasi dengan orang tua, salah satunya agar menemani anak di rumah saat belajar itu ide yang sangat brilian menurut saya, Ibu. Itu jarang sekali mungkin dilakukan oleh semua guru gitu. Ketika di rumah ya sudah dengan orang tua, tapi tidak, menitipkan gitu istilahnya. Itu ide yang sangat bagus sekali, Ibu, dengan kolaborasi dan komunikasi terhadap orang tua supaya menemani anak belajar, di rumah itu sangat bagus sekali, Bu. Nah, Ibu Ayu, sampai titik ini dari percakapan kita, apa saja yang sudah Ibu peroleh dan akan Ibu lakukan? Iya Pak Restu, saya nih akan mencoba melakukan segera mungkin ya Pak. Karena yang pertama sih segera melaksanakan asesmen diagnostik pada pembelajaran awal nih Pak.
terus pembelajaran berdiferensiasi, terus juga menggunakan metode diskusi kelompok dengan LKPD, dan juga menggunakan video pembelajaran. Dan terakhir, serta melibatkan orang tua, peran orang tua untuk menemani anak saat belajar di rumah. Seperti itu, Pak. Iya, sudah sangat bagus sekali ya Bu ya dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu sharingkan, kemudian akhirnya Ibu sudah mendapatkan solusi sendiri atas pemikiran yang Ibu berikan, itu sudah sangat bagus sekali Ibu menurut saya. Nah, mungkin ada hal yang lain yang ingin Ibu sharingkan atau curhatkan? Sementara itu saja sih, Pak. Sebelumnya sangat berterima kasih karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak. Saya juga bisa menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih, Pak Ah, Restu. sama-sama Bu Ayu. Tetap tetap semangat ya Bu Ayunya untuk bawa perubahan, apalagi dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid demi putra-putri terbaik bangsa ini. Semangat ya Bu Iya, Ayu Pak ya. Restu. Ya, semangat. Ya, Pak Restu, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Ayu, langsung saja mungkin ke refleksi dulu ya Ibu ya. Iya, Pak. Refleksi, Ibu boleh memberikan refleksinya. Iya, Pak. Pertanyaannya, apa yang Ibu rasakan pada saat selesai di coaching tadi? Yang saya rasakan pada saat selesai di coaching, alhamdulillah ya, Pak, ya, sangat lega dari apa namanya, permasalahan yang saya pendam nih selama ini karena minat belajar murid rendah. Alhamdulillah bisa menemukan solusinya, seperti itu. Alhamdulillah. Bentuk solusinya tadi seperti apa, Bu? Masalahnya kan tadi kan ada murid yang uh, uh, minat belajarnya Minat rendah, belajar. supaya termotivasi lebih giat gitu ya. Solusinya seperti apa, Bu? Yang Ibu dapatkan dari ide-ide Ibu berikan tadi? Ya, solusinya yang pertama karena minat murid ini menyukai pembelajaran berkelompok, jadi saya akan membuat pembelajaran berkelompok dengan menggunakan LKPD yang menarik, terus juga Hmm, menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, terus iya. selanjutnya menayangkan sebuah video pembelajaran dan juga melibatkan orang tua nih Pak dalam proses Iya. pembelajaran di Wah, rumah. ya, itu berarti hasil yang Ibu temukan ya dari sesi curhat kita ya, dari sesi Iya coaching Pak. ini. Itu bentuk umpan balik dari kegiatan kali ini ya Ibu ya. Untuk mungkin berikutnya kita bertukar posisi ya Ibu Ayu ya. Ibu Ayu nanti bertugas sebagai coach dan saya nanti akan bertugas sebagai coachee. Seperti itu ya Bu Ayu ya. Iya. Oke Pak, langsung saja Pak. Iya, boleh Ibu Ayu. Assalamualaikum Pak Restu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Pak Restu, bagaimana kabar Pak Restu hari ini? Alhamdulillah. Eh, baik Bu Ayu, bagaimana kabarnya Bu Ayu sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh ya Pak, kemarin katanya Pak Restu ingin berbagi cerita atau sharing nih kepada saya. Iya nih Bu Ayu, saya pengen sharing, pengen curhat ke Bu Ayu. Ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi. Eh, apa Ibu bisa meluangkan waktu untuk menemani saya curhat atau sharing? Insya Allah bisa Pak, mangga dengan senang hati. Hmm. Baik Bu, terima kasih atas sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam sesi curhat ini. Iya Pak, mangga. Nah, ya, mau bercerita permasalahan tentang apa nih Pak? Silakan, mumpung saya lagi ada waktu luang Pak. Iya Bu, jadi gini ya Bu ya, saya ingin sharing ke Bu Ayu. Saya ini lumayan banyak kesibukan belakangan ini, karena saya juga kan dari transisi sekolah asal itu SMP, induk SMP, sekarang saya berdinas di SD. Saya itu merasa bingung dan merasa kaget itu Bu. Ternyata administrasi kelasnya itu sangat berbeda ketika dari SMP. Sekarang saya mengajar di SD itu ternyata sangat berbeda.
Nah, jadi saya agak kebingungan menghadapi masalah ini gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Restu ini sedikit kebingungan ya Pak ya dalam membagi waktu perihal administrasi kelas yang harus dilengkapi. Ditambah lagi posisi Pak Restu ini transisi ya Pak ya dari SMP ke SD. Jadi lumayan sedikit kaget juga melihat administrasi SD ini banyak ya Pak ya karena rombongan kalau di SD ya. Seperti Iya. itu ya Pak Restu ya. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya. Apalagi kan kalau di SMP itu mata pelajaran gitu. Di SMP saya megang mata pelajaran matematika. Ya sudah, administrasinya hanya di matematika. Sedangkan saya pindah dinas di SD, ternyata banyak sekali administrasi yang harus saya persiapkan gitu dari berbagai mata pelajaran seperti itu, Bu Ayu. Oh, begitu. Nah, waktu di SMP sendiri nih, Pak Restu, bagaimana membagi waktu mengerjakan kelengkapan administrasi kelasnya nih? Waktu di SMP saya mengajar mapel, Bu. Mapelnya mapel matematika, juga ada mapel tambahan seni budaya gitu. Tapi kan itu tidak terlalu banyak karena hanya beberapa kelas gitu dan juga jumlah jam hanya sekitar 30 sampai 35 kalau tidak salah itu seperti itu. Sedangkan di SD ini saya kaget Ibu, jujur saja kaget gitu ya Bu ya. Ternyata banyak yang saya harus lengkapi gitu. Administrasinya banyak yang harus saya lengkapi gitu. Mulai dari apa ya? Mulai dari modul ajarnya gitu, mempelajari ATP dan lain-lain itu masih harus banyak berbenah, Ibu. Seperti itu, Ibu. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau di SD memang rombongan dan semuanya ini sudah menjadi tanggung jawab guru kelas ya, Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Restu sendiri nih, kira-kira solusi apa yang menyelesaikan masalah yang Pak Restu hadapi sekarang? Mungkin bisa menyikapi seperti apa nih untuk sekarang, Pak Restu? Mungkin yang akan saya lakukan yaitu dengan cari informasi dari berbagai sumber ya Bu ya. Salah satunya mungkin masuk ke grup WA di gugus kelas 5 ya di daerah saya di seputar sini, gugus 5 di wilayah sini. Terus juga apa ya, berbagi cerita dengan rekan sejawat, Ibu, sharing dengan rekan sejawat tentang administrasi kelas 5 supaya saya juga nanti bisa diarahkan seperti itu kepada guru-guru yang memang sudah berkecimpung langsung di guru kelas gitu Bu. Seperti itu mungkin. Bisa juga tuh Pak, ide seperti itu bagus juga. Nah, Pak Restu, gini, karena apa namanya, memang ya Pak, betul sekali, kita tuh tidak boleh berdiam diri, bahkan harus berusaha ya Pak ya. Bu. Pak Restu juga sudah mencari informasi tentang administrasi kelas. Nah, salah satunya melalui apa kalau di sini tuh gugus ya Pak ya, gugus Iya. gugus kelas 5 biasanya setiap itu ada. Nah, mungkin adakah solusi lain nih Pak untuk menunjang kelengkapan administrasi kelas tersebut Pak? Ditambah Hmm. lagi kan sekarang itu ya Pak ya, kurikulum merdeka semua dari Ada kelas Bu, satu sampai ada sebenarnya ada solusi yang lainnya ada seperti saya mencari sumber-sumber dari platform Merdeka Mengajar itu kan eh, setelah kemarin saya lihat itu ternyata banyak sekali modul-modul ajar yang sudah di-share sama rekan-rekan guru seluruh Indonesia di situ banyak sekali di PMM. Saya juga nanti bisa menggunakan trik atau cara untuk sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya juga bisa melihat dari berbagai sumber yang dibagikan melalui WA Group, baik WA Group gugus yang ada di sini, gugus kelas 5 yang ada di sini, dan juga gugus grup WA kelas 5 nasional, Bu. Kebetulan saya juga ikut masuk ke grup WA tersebut gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang men-share materi dan juga kelengkapan administrasi pembelajaran untuk kelas 5. Seperti itu, Bu.
Wah, iya Pak, betul tuh Pak, bagus. Di platform Merdeka Mengajar itu memang sih Pak banyak banget di situ tuh. Kalau kita terus gali-gali di situ ya Pak ya. Nah, nah gini Pak, tadi kan ide-ide yang disampaikan Pak Restu kan udah sangat bagus ya menurut saya ya. Kira-kira kalau diposisikan nih Pak rentang 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya nih di posisi berapa ya Pak untuk Hmm, melakukan hal tersebut Pak? 1 sampai 10 ya Bu Ayu ya. Mungkin di posisi 7 ya Bu Ayu ya. Karena belum sepenuhnya terlaksana, baru hanya sebagian yang sudah saya coba lakukan seperti itu Bu Ayu. Wah, posisi 7 juga Pak, itu sudah sangat hebat banget untuk di awal ya Pak ya. Karena ide-ide yang Pak Rustu buat itu sudah cukup brilian nih Pak. Kira-kira nih Pak, untuk memulainya kapan ya Pak? Eee, Kalau bisa secepat mungkin, Bu. Sekarang pun sudah memasuki tahun ajaran baru ya, Bu, ya. Jadi saya harus, sebisa mungkin untuk, meluangkan waktu secepatnya mencari berbagai informasi mengenai kelengkapan administrasi yang belum saya lengkapi, seperti itu, Bu. Saya juga, banyak melakukan sharing ke rekan-rekan di sekolah lain yang kebetulan mengajar di kelas 5 juga, seperti itu, Bu, untuk bisa istilahnya membantu saya. Berarti dalam waktu dekat ini ya Pak ya? Iya betul Bu, harus segera mungkin seperti itu. Iya ya, bagus itu Pak. Karena menurut saya ya Pak ya, jalannya proses pembelajaran ini dilihat juga dari kelengkapan administrasi kelasnya. Nah, dari permasalahan yang Pak Restu uraikan tadi nih ya, sudah menemukan solusinya dari mencari informasi dari berbagai sumber seperti dari lingkup gugus, terus juga dari platform Merdeka Mengajar, terus juga dari mengikuti WhatsApp grup kelas 5 secara nasional ya Pak ya. Iya Nah, itu betul Bu. sudah cukup bagus Pak. Mm-mm. Iya Bu Ayu, saya berusaha untuk semaksimal mungkin gitu ya, walaupun istilahnya saya terbilang baru berkecimpung menjadi guru kelas, semaksimal mungkin saya untuk bisa menjalani proses ini untuk bisa dalam artian untuk bisa segera melengkapi gitu administrasi kelas yang masih kurang lengkap gitu agar tidak menjadi beban lagi seperti itu Bu Ayu. Saya kira solusi atau ide yang Pak Restu utarakan tadi sudah sangat bagus untuk memenuhi kelengkapan administrasi kelas. Nah, adakah hal lain yang ingin Pak Restu sharingkan nih pada saya? Iya Ibu, kalau bisa saya pengen masukan dari Ibu atau saran yang sekiranya nanti bisa saya coba untuk terapkan seperti itu Bu. Minta saran dari Ibu Ayu. Iya, baik Pak. Mungkin yang saya sarankan apa ya Pak ya? Oh iya, ini mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat di lingkup sekolah ya Pak ya. Karena di sini kan Pak Restu kan baru transisi SMP ke SD. Pastinya juga berbeda juga proses apa kelengkapan administrasinya. Jadi mencari informasi kelengkapannya itu dengan teman sejawat walaupun beda kelas tuh Pak. Itu tidak apa-apa sih Pak. Mm-mm. Hmm, iya Bu, terima kasih sarannya sangat bagus sekali. Mungkin ke depannya saya akan mencicil untuk melengkapi administrasi kelas saya dengan cara mencicil ya Bu ya, tidak sekaligus selesai. Karena transisi dari SMP ke SD saya juga jadi kaget gitu Bu. Eh, Makanya saya harus segera menemukan solusinya. Salah satunya ya untuk mencicil itu gitu. Perlahan-lahan saya juga udah mencicil sih Bu, dari mencari buku sumber belajarnya, administrasi pembelajarnya, terus membuat absensi kelas, kesepakatan kelas dan lain-lain itu sudah mulai saya cicil Bu untuk dilengkapi. Iya Pak, betul sekali ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa Restu, Pak Restu namanya juga kita sama-sama belajar ya Pak ya. Ya, Oh, Bu. masih sama belajar. Tapi menurut saya Pak Restu ini sudah berusaha dan juga sudah menemukan ide-ide baru nih. Perihal lainnya Pak, adakah yang ingin Pak Restu sampaikan lagi? Sementara
itu saja Bu. Terima kasih ya Ibu Ayu sudah membantu untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya juga bisa berhasil menemukan solusi dari pemikiran saya sendiri. Seperti itu Bu. Iya, Pak Restu, sama-sama. Tetap semangat ya, Pak. Membawa perubahan dengan memberikan yang terbaik untuk kualitas pendidikan Indonesia. Iya Bu Ayu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Oke, Pak Restu. Langsung saja ya, Pak ya. Untuk refleksi nih, Pak. Tadi, apakah yang sudah berjalan dengan baik dalam proses coaching kita nih, Pak, hari ini, Pak? Sudah berjalan dengan baik. Bentar Bu, Ya, mau nanya dulu Bu. Ini oh iya, Pak, Pak. sesi kita apa sesi kesimpulan seluruhannya Bu? Yang refleksi diri, Pak. Ini untuk coach-nya yang di atas, yang di bawah untuk coach Bu. Kalau dari tugas. Ya. Oh iya, Pak. Betul, betul, betul. Yang di bawahnya aja Bu. Punten ya Bu ya. Iya, Pak. Umpan balik nih, Pak. Umpan balik apa Iya. yang Pak Restu rasakan saat di Iya. coaching tadi? Iya. Alhamdulillah lega Bu. Ternyata selama ini sebenarnya proses coaching ini sudah pernah dilaksanakan gitu sebenarnya. Hanya kita tidak tahu namanya apa. Sebenarnya waktu ketika saya di SMP juga coaching ini hampir apa ya, sesi curhat kayak gitu hampir terjadi gitu. Mungkin tidak terstruktur gitu. Tapi sebenarnya sudah terlaksanakan gitu. Uh, Hanya saja mungkin perbedaannya solusinya ya solusinya bukan dari sendiri. Nah, kalau ini coaching ini kan solusinya dari sendiri. Mungkin kalau dulu ketika di SMP dulu mungkin itu lebih kepada mentoring ya Bu. Alhamdulillah sih Bu, dengan praktek coaching ini saya bisa menemukan dari solusi dari masalah, yaitu masalahnya tadi kan saya kebingungan membuat administrasi atau perangkat pembelajaran di SD. Saya juga berhasil akhirnya setelah diajak ngobrol, akhirnya saya mempunyai ide yang murni dari saya, sehingga saya bisa berhasil menemukan cara sendiri, yaitu dengan berkolaborasi pada kelompok gugus kelas 5, guru kelas 5, juga dengan berkolaborasi terhadap rekan sejawat dan juga kepala sekolah, dan juga ikut belajar di PMM Bu. Ternyata di PMM juga banyak sekali di situ contoh-contoh, iya, contoh-contoh perangkat pembelajaran yang mungkin nanti bisa saya ATM. Dan juga di sini yang terakhir mungkin saya juga bisa memanfaatkan fasilitas grup WA kelas 5 nasional Bu. Karena di sana banyak sekali guru-guru hebat yang tidak pelit berbagi pengalaman-pengalamannya seperti itu Bu. Banyak yang meng-sharing terhadap pengalaman-pengalaman mereka, termasuk meng-share administrasi dan lain-lain. Itu di grup WA kelas 5 nasional itu banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan di situ. Itu akhirnya dari proses coaching ini saya bisa mendapatkan manfaat yang sangat positif Bu dari proses coaching ini. Seperti itu Bu Ayu. Iya, betul, Pak. Sebenarnya proses coaching ini nih, apa namanya, sudah pernah kita lakukan ya, Pak ya. Ibaratnya sama kita di sekolah gitu. Cuma hanya saja tidak menyadari bahwa ada alur cerita seperti itu. Iya, Pak, betul sekali. Alhamdulillah kita sama-sama menemukan solusi apa ya dari permasalahan kita. Iya Ibu. Nah, Ibu untuk yang terakhir refleksi diri bergantian saja ya Bu ya. Pertama Ibu nanti menanyakan, terus nanti saya yang jawab, kemudian nanti yang terakhir saya bertanya, Ibu yang jawab. Karena ini kan untuk coach. Nah, yang pertama kan tadi yang berlaku untuk coach. Yang pertama kan saya ya Bu ya.
Ya, berarti Ibu yang bertanya nanti pertanyaan refleksi diri Bu yang ada 4 soal. Berarti ini langsung di sini Pak, langsung ditanyakan di sini. Iya, Oh, yang ditanyakan. apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah percakapan berjalan dengan lancar, dengan luwes ya Bu ya. Mengikuti alur tirta dengan kayaknya itu tujuan, kemudian ada identifikasi atau menggali informasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Gitu. Untuk tujuannya sendiri tadi curhat masalah murid yang minat belajarnya rendah agar termotivasi, kemudian mengidentifikasinya yaitu menemukan solusi dari permasalahan dengan cara menerapkan pembelajaran berkelompok menggunakan LKPD yang sangat kreatif dan inovatif, kemudian menampilkan video-video pembelajaran dan menerapkan pembelajaran berrekreasi. Ya Bu ya, seperti itu rencana aksinya. Ibu Ayu sendiri akan secepat mungkin untuk melaksanakannya, diantaranya dalam waktu terdekat membuat asesmen diagnostis awal seperti itu ya Bu ya. Dan bentuk tanggung jawabnya di sini Ibu Ayu ya bentuk dari Ibu tanggung jawabnya Ibu Ayu sendiri Secepatnya ya Pak ya. ya secepatnya dilakukan, dan juga di sini melibatkan orang tua ya Bu, yang melibatkan orang tua untuk menemani pembelajaran saat di rumah ya, seperti itu. Itu untuk yang sudah berjalan selama percakapan. Apa nih Pak yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Mungkin keluasan saat pembicaraan ya Bu ya, karena mungkin tadi masih kaku, kesulitan merangkai katanya gitu supaya enak, enjoy. Kalau pendapat saya sendiri, karena mungkin kita di sini daring ya Bu ya, tidak bertemu langsung, makanya agak kaku gitu. Kalau kata saya, mungkin kalau misalkan kita bertemu secara daring, ngobrol enjoy, pasti itu lebih enak. Seperti itu. Mungkin di situ saja dari struktur kebahasaan yang mungkin masih terlalu kaku. Dan juga mungkin apa ya, dari beberapa tadi udah sih Bu, mungkin itu tadi untuk masalah yang perlu diperbaikinya dari struktur bahasa yang digunakan. Apa yang selanjutnya apa yang Pak Restu nih lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, untuk sebelumnya mungkin saya bersiap-siap, diantaranya satu itu men-silent HP ya Bu ya, supaya tidak mengganggu proses coaching itu sebelum dan saat melakukan coaching saya berusaha mengikuti alur yang dari pertanyaan yang kita lemparkan kepada coach, juga terhadap jawaban atau tanggapan yang dijawab oleh coach, sehingga saya tetap terfokus gitu, tidak melebar kemana-mana seperti itu. Selanjutnya nih Pak, apa yang akan Pak Restu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama mungkin untuk memperbaiki dari cara saya nanti mengolah struktur kebahasaan, mengolah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk semakin lebih baik lagi, itu yang mungkin nanti akan diperbaiki. Juga untuk bisa sepenuhnya menghadirkan konsentrasi yang penuh saat coaching gitu ya Bu ya, supaya tidak ada keganggu ke sana sini. Diantaranya tadi sudah saya lakukan, yaitu men-silent HP dan mengikuti proses percakapan yang berlangsung seperti itu Bu. Itu yang mungkin akan saya tingkatkan dengan memperbaiki struktur kebahasaan dan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot seperti itu. Ya, Oke, baik Pak Ibu. Restu. Baik, terima kasih. Iya, sekarang bergantian ya Bu ya, refleksi diri dari Bu Ayu.
Ya, mungkin pertanyaannya sama Ibu Ayu. Ini selama menjadi coach, Ibu Ayu selama menjadi coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi berlangsung? Alhamdulillah ya Pak ya, berkat kemarin kita sudah latihan Pak, alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar, terus juga sesuai dengan alur Tirta, tidak meraba-raba pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, Hmm. alhamdulillah. Dan juga sudah sudah sedikit lebih lancar komunikasinya, walaupun kurang maksimal seperti itu Pak. Hmm. Nah, tadi bicara kurang maksimal nih Bu. Kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari Ibu Ayu sendiri seperti itu? Iya, mungkin ini Pak, pengolahan kalimat ya Pak ya, susunan kalimat. Mungkin karena betul karena kita ini secara daring, jadi sedikit lebih kaku dan penyusunan kalimatnya ini masih kurang bagus menurut saya pribadi ya Pak ya. Oh, Jadi masih harus belajar. berarti saat menentukan pertanyaan-pertanyaan kagok batin, agak apa ya, Masih bingung bingung gitu, gitu. bingung untuk supaya lancar seperti pembawa acara berita gitu. Iya, Ya, betul ya Pak. mungkin itu perlu banyak latihan lagi ya Ibu ya jika seperti itu. Berikutnya Ibu, pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi pasien atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya. Apalagi ini coaching-nya online ya Bu ya? Iya, mangga uh, Ibu. Mungkin konsentrasi sih Pak, Konsentrasi. konsentrasi. Jadi kayak menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Kalau misalkan Hmm. kita tidak konsentrasinya penuh, ya nanti apa yang coach sampaikan itu tidak sampai dan tidak ada umpan baliknya seperti itu Pak. Jadi konsentrasi penuh itu sangat penting Hmm. seperti itu. Iya, kemudian tadi disampaikan perlu konsentrasi ya. Eh, Mm-mm. Berikutnya apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya gitu? Iya, untuk memperbaiki atau meningkatkannya sama ya Pak ya. Yang pertama harus lebih konsentrasinya ini harus lebih penuh karena tetap kembali lagi karena kita ini daring jadi ada agak tersendat gitu Pak, Ya. tidak lancar seperti tatap muka ya. Dan Iya Bu. juga susunan kalimat juga tetap sama, masih masih berantakan. Jadi harus lebih latihan berbicara atau public speaking-nya ini harus dihalusin lagi gitu Pak. Mungkin kalau bisa saya menambahkan ya, menanggapi, kita itu berusaha untuk enjoy, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang nyaman dan sopan, tapi kita itu kayak yang apa ya, kaku gitu. Kakunya tuh gara-gara Iya. yang mungkin mungkin tidak bertemu langsung, jadi ngobrol juga kan tidak tidak bisa enjoy penuhnya seperti itu ya Bu ya. Mungkin karena mungkin salah satu dari coaching juga mungkin berpengaruh ya, ternyata dari kondisinya ya seperti ini ya. Dari lurik juga ternyata berpengaruh. Ya, baik Ibu, Benar. saya rasa sudah cukup waktunya ya. Tadi mulai dari jam 13.50 13.40, 13.50, sekarang sekarang sudah mau jam jam 14.30. 27. Ya, 30 ya maksudnya. Sudah masuk ya berarti selesai Bu. Ya Pak, nanti ini Pak Ya, di rekamnya tuh disimpan. iya 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 Bu, nanti disimpan. Ya, terima Heeh. kasih Ibu, sudah Ya, makasih banyak Pak kita Resto. sudah bersama-sama melaksanakan sesi coaching ini. Jangan lupa Ibu didokumentasikan dulu Ibu. Ya, difoto dulu Satu, Pak. oke. Iya Ya, Ibu, makasih Pak Resto. diakhiri ya Bu ya. Nanti jangan keluar dulu Bu. Mm-mm. Diakhiri, di save dulu. Oke Pak, siap. Simpan.